Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Pujiati SPD MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Albert Maidiantoro SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sion Rizal MSI selaku dosen pembahas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratna Nur Aisyah, NPM 17 13031039, ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kemandirian Belajar, Penggunaan Google Classroom, dan Manajemen Waktu terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi. Untuk yang pertama, yaitu gambaran umum penelitian. Untuk lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Untuk populasi penelitian, jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 76 siswa. Untuk sampel penelitian menggunakan rumus Taro Yamane sehingga didapat sampel sejumlah 64 siswa. Dan untuk instrumen penelitian ini menggunakan angket dalam penyebaran kuesionernya, dan angket ini disebarkan menggunakan Google Formulir. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apakah kemandirian belajar siswa berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Yang kedua, apakah penggunaan Google Classroom berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Yang ketiga, apakah manajemen waktu berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Dan yang keempat, apakah kemandirian belajar, penggunaan Google Classroom, dan manajemen waktu berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Yang selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama, ada pengaruh signifikan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, ada pengaruh signifikan penggunaan Google Classroom terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga, ada pengaruh signifikan manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang keempat, ada pengaruh simultan kemandirian belajar, penggunaan Google Classroom, dan manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya ada uji normalitas di dalam uji persyaratan analisis. Kriteria pengujian hipotesisnya yaitu tolak H0 apabila nilai signifikan two-tiled kurang dari 0,05, berarti distribusi sampel tidak normal. Yang selanjutnya terima H0 apabila nilai signifikan two-tiled lebih dari 0,05, berarti distribusi sampel normal. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, didapat angka signifikan variabel pada Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 atau 0,200 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dengan kata lain, distribusi data semua variabel adalah normal. Selanjutnya ada uji homogenitas di dalam uji persyaratan analisis. Yang pertama ada variabel kemandirian belajar sebagai X1 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,127 dengan kondisi di mana 0,127 lebih besar dari 0,05, dan diputuskan bahwa terima H0, dan dapat disimpulkan bahwa variabel kemandirian belajar bersifat homogen. Yang kedua, penggunaan Google Classroom sebagai X2 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,125 dengan kondisi di mana 0,125 lebih besar dari 0,05, maka dapat diputuskan bahwa terima H0, dan dapat disimpulkan bahwa penggunaan Google Classroom bersifat homogen. Untuk yang ketiga, variabel manajemen waktu sebagai X3 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,137 dengan kondisi di mana 0,137 lebih besar dari 0,05, maka dapat diputuskan bahwa terima H0,
dan dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen waktu bersifat homogen. Selanjutnya ada uji linearitas dalam uji asumsi klasik. Untuk variabel yang pertama, kemandirian belajar sebagai X1 dengan deviation from linearity sebesar 0,708 dengan kondisi di mana 0,708 lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa variabel kemandirian belajar bersifat linear. Untuk variabel yang selanjutnya, penggunaan Google Classroom sebagai X2 dengan deviation from linearity sebesar 0,752 dengan kondisi di mana 0,752 lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa variabel penggunaan Google Classroom bersifat linear. Untuk variabel yang selanjutnya yaitu manajemen waktu sebagai X3 dengan deviation from linearity sebesar 0,462 dengan kondisi di mana 0,462 lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen waktu bersifat linear. Untuk yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas dengan variabel yang pertama yaitu kemandirian belajar sebagai X1 dengan R² sebesar 0,767, partial correlation sebesar 0,514 dan diputuskan bahwa 0,767 lebih besar dari 0,514 dan dapat disimpulkan bahwa variabel kemandirian belajar tidak terjadi multikolinearitas. Untuk variabel yang selanjutnya yaitu penggunaan Google Classroom sebagai X2 dengan R² sebesar 0,767, partial correlation sebesar 0,488, maka dapat diputuskan bahwa 0,767 lebih besar dari 0,488 dan dapat disimpulkan bahwa variabel penggunaan Google Classroom tidak terjadi multikolinearitas. Dan untuk variabel yang selanjutnya yaitu manajemen waktu sebagai X3 dengan R² sebesar 0,767, partial correlation sebesar 0,274 dan dapat diputuskan bahwa 0,767 lebih besar dari 0,274, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu tidak terjadi multikolinearitas. Yang selanjutnya ada uji autokorelasi dalam uji asumsi klasik, di mana nilai statistik Darwin-Watson sebesar 1,724 berada di antara angka 2 atau mendekati angka 2. Apabila kita lihat nilai dalam tabel Darwin-Watson dengan K sama dengan 3 dan N sama dengan 64, diperoleh nilai DL yaitu 1,499 dan DU 1,695, sehingga nilai 4 min DU sama dengan 4 min 1,695 sama dengan 2,305, sedangkan nilai 4 min DL sama dengan 4 min 1,499 sama dengan 2,501. Oleh karena itu, nilai Darwin-Watson sebesar 1,724 terletak di antara DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 min DU atau 1,695 lebih kecil dari 1,724 lebih kecil dari 2,305, maka H0 diterima dan menyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Untuk yang selanjutnya ada uji heteroskedastisitas dalam uji klasik. Untuk variabel yang pertama yaitu kemandirian belajar sebagai X1 dengan signifikansi two-tailed sebesar 0,898 dengan kondisi di mana 0,898 lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa variabel kemandirian belajar dapat diterima. Dan untuk variabel yang selanjutnya yaitu penggunaan Google Classroom sebagai X2 dengan tingkat signifikansi two-tailed sebesar 0,792
dengan kondisi di mana 0,792 lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa penggunaan Google Classroom dapat diterima. Untuk yang selanjutnya yaitu manajemen waktu dengan tingkat signifikansi to toilet sebesar 0,874 dengan kondisi di mana 0,874 lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu dapat diterima. Yang selanjutnya uji regresi linear sederhana di dalam uji hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, didapat tingkat signifikansi sebesar 0,00 dengan kondisi di mana 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan didapat T hitung sebesar 4,637 dan T tabel sebesar 1,669 dengan kondisi di mana T hitung lebih besar dari T tabel dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama berpengaruh. Untuk hipotesis yang kedua, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00 dengan kondisi di mana 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan didapat T hitung sebesar 4,328 dan T tabel sebesar 1,669 dengan kondisi di mana T hitung lebih besar dari T tabel dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang kedua berpengaruh. Untuk hipotesis yang ketiga, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,031 dengan kondisi di mana 0,031 lebih kecil dari 0,05 dan didapat T hitung sebesar 2,206 dan T tabel sebesar 1,669 dengan kondisi di mana T hitung lebih besar dari T tabel dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga berpengaruh. Yang selanjutnya ada pengujian regresi secara simultan di dalam uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh F hitung sebesar 66,001 dengan signifikansi 0,000. Sedangkan F tabel dengan derajat kebebasan untuk pembilang 3 dan penyebut 64 min 3 min 1 sama dengan 60 dan alfa sebesar 0,05 dari tabel diperoleh 2,76. Dengan demikian, F hitung lebih besar dari F tabel atau 66,001 lebih besar dari 2,76 dan menyatakan ada pengaruh kemandirian belajar, penggunaan Google Classroom, dan manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi pada kelas 10 IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Jika kemandirian belajar yang dimiliki siswa tinggi, maka prestasi belajar siswa akan semakin meningkat. Yang kedua, ada pengaruh penggunaan Google Classroom terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Jika dalam penggunaan Google Classroom siswa baik, maka prestasi belajar siswa akan meningkat. Yang ketiga, ada pengaruh manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Jika manajemen waktu yang dimiliki siswa baik, maka prestasi belajar siswa akan semakin meningkat. Untuk yang keempat, ada pengaruh kemandirian belajar, penggunaan Google Classroom, dan manajemen waktu terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Jika kemandirian belajar, penggunaan Google Classroom, dan manajemen waktu belajar siswa baik dan sesuai harapan, maka akan berdampak positif pada prestasi belajar siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.